Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nur Halimah dengan NIM K71200007 dari kelas 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya buat, yaitu yang saya namai Rumah Pintar Ekosistem. Nah, di dalam Rumah Pintar Ekosistem itu juga teracu pada KD. Nah, KD-nya itu termuat pada kelas 5 dengan tema 5 dan subtema 1 mengenai komponen ekosistem. Nah, untuk KD-KD-nya yang pertama yaitu menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Lalu, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Lalu, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, di dalam media pembelajaran yang saya buat itu termuat 3 muatan komponen atau 3 muatan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia, yang kedua ada IPA, dan yang ketiga itu ada IPS. Dan masing-masing muatan pembelajaran itu memiliki perannya. Nah, untuk bahasa Indonesia itu adalah penanaman konsep bagi siswa. Nah, yang kedua IPA yaitu untuk memperkuat konsep yang sudah dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu perannya sebagai games. Nah, apa saja sih dan bagaimana sih cara penggunaan dari media pembelajaran yang saya buat? Nah, untuk media pembelajaran yang pertama, muatan pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Indonesia siswa itu diajak untuk mencari informasi penting di dalam suatu bacaan. Nah, di dalam muatan bahasa Indonesia nanti menyajikan suatu teks berisikan mengenai definisi atau konsep dasar mengenai ekosistem, jaring-jaring makanan dan sebagainya. Setelah itu siswa diajak untuk mencari ide pokok dari bacaan tersebut dan menuliskan di dalam lembar kertas kerja, sehingga siswa akan dapat memahami secara tidak langsung dengan adanya metode seperti itu. Nah, lalu setelah siswa telah memahami konsep dasarnya, kita beralih pada muatan yang kedua yaitu IPA. Nah, tentunya ada hubungannya dari definisi ke muatan selanjutnya. Nah, untuk muatan selanjutnya itu ada muatan IPA, di mana muatan IPA itu mengarahkan kepada jaring-jaring makanan. Nah, setelah memahami konsep, lalu siswa diajak untuk menyusun bagaimana ekosistem di dalam sawah. Nah, di sini saya menyajikan suatu ekosistem sawah dan juga hewan serta tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam sawah. Nah, setelah itu siswa diajak untuk menyusun rantai makanan dari padi hingga ke jamur. Nah, setelah siswa berhasil dari penguatan konsep, lalu siswa beralih untuk ke games. Nah, jadi gamesnya ini muatannya itu IPS, di mana muatan IPS yaitu mengelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam keanekaragaman di dalam daerah masing-masing di Indonesia. Nah, gamesnya ini jadi siswa memainkan dadu dan siswa ketika sudah mendapatkan nomor, misalkan nomor 2. Nah, sehingga siswa akan mengambil box yang berisikan nomor 2. Nah, setelah siswa mengambil teks, mengambil kertas dan selanjutnya siswa akan membacakan pertanyaan tersebut. Sehingga siswa akan menjawab hewan mana sih yang berada di provinsi tersebut. Intinya dia itu akan menggolongkan hewan tersebut ke dalam ciri khas dari daerah Indonesia. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran Rumah Pintar Ekosistem, di mana mencakup 3 komponen dan juga 3 pemahaman, sehingga diharapkan siswa dapat memahami konsep dari dasar dan juga dari penerapannya. Dan langsung saja ke media pembelajarannya. Nah, ini dia untuk prosedur pembuatannya. Kita buka dulu atapnya dan melepaskan perekat-perekat di sisi bagian masing-masing badan.
Nah, pada bagian ini itu penerapannya yaitu penanaman konsep dari ekosistem itu sendiri, seperti definisi dari ekosistem, sehingga siswa juga dapat memahami apa itu arti ekosistem dengan mencari ide pokok. Nah, untuk yang kedua, ini siswa muatannya yaitu pembelajaran IPA, di mana siswa harus menyusun rantai makanan di sawah. Nah, jadi siswa harus mencocokkan hewan mana sih yang tepat yang menjadi rantai makanan di sawah. Yang selanjutnya yaitu siswa bermain dadu dan menghasilkan angka yang nanti akan menjadi pertanyaan di dalam box. Nah, ini box nomor 2 pertanyaannya, fauna khas daerah Nusa Tenggara Timur adalah. Nah, siswa harus mencari jawabannya di alas papan yang sudah tertancap gambar-gambar hewan tersebut. Nah, setelah berhasil, siswa dapat menempelkan jawaban tersebut ke dalam bidang yang kosong. Dan seperti ini finally dari media pembelajaran yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga menjadi inspirasi untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari media pembelajaran yang saya buat. Saya harap semoga ada pembaruan-pembaruan yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.